Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, keluargaku, sahabat-sahabatku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari Pengkhotbah pasal 5 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Allah. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tempatilah nazarmu. Bapak Ibu, keluargaku, hari ini saya coba memberikan sedikit sharing sebuah pemahaman firman Allah tentang bernazar. Saudara-saudara, salah satu hal yang sangat membantu kita agar doa-doa kita dapat dijawab oleh Tuhan adalah bernazar. Tetapi seringkali pemahaman kita menjadi keliru dan salah tentang apa itu bernazar. Orang Kristen berpikir, ya sudah, bernazar itu yang penting saya bernazar supaya doa saya dijawab. Bapak Ibu, saya katakan dengan tegas pagi ini, bernazar tidak hanya sekedar mengucapkan janji kepada Tuhan, tetapi ada di balik itu semua ada pemahaman yang dahsyat tentang sebuah tindakan iman. Jadi, bernazar itu dalam konteks Kristen adalah kita membuat sebuah janji di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh mempercayai kuasanya melakukan sesuatu untuk menepati janji itu. Jadi tujuannya bukan karena doa yang dijawab, tetapi ada pengakuan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu, keluargaku, pagi ini mari kita akan belajar apa sih yang Alkitab ajarkan tentang bernazar. Apakah hanya sebuah janji kita kepada Allah, tetapi kita melihat ada esensi yang sangat penting, hal yang esensi tentang keyakinan iman di dalam sebuah kata bernazar. Bapak Ibu, pagi ini saya ada 4 prinsip yang perlu kita pahami tentang apa itu bernazar. Yang pertama, saudara, bernazar itu bukan menyogok Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan berkata, Tuhan, kalau sampai tender saya lolos, saya akan memberikan setengah dari apa yang saya punya buat Tuhan. Tuhan, kalau saya sukses nanti, dan saya akan berjanji memberikan sekian persen buat Allah. Bapak Ibu, bernazar bukan menyogok Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan esensi daripada sebuah nazar, kalau kita sadari tentang kata bernazar, bernazar itu berarti kita sedang mengakui bahwa Allah itu dahsyat, Allah itu besar, sehingga dia tidak bisa disogok. Bapak Ibu, orang yang bernazar berani mengakui bahwa apa yang kita miliki sepenuhnya milik Tuhan. Bilang amin, saudara. Kalau kita bernazar, berarti kita mengakui kedahsyatan dan kebesaran Tuhan. Maka disitulah kita menempatkan diri kepada Allah untuk bertindak menyatakan kemuliaannya. Jadi tidak ada sangkut pautnya ketika kita bernazar, kita nyogok Allah, lalu Allah luluh dengan sogokan kita. Tidak, saudara. Dia Allah yang maha besar. Dia pencipta langit dan bumi. Dia berdaulat atas apa yang kita miliki. Pada saat kita bernazar, kita mengizinkan Tuhan berkuasa atas apa yang kita doakan. Lalu yang kedua, bernazar itu bukan memaksa Tuhan, saudara. Bapak Ibu, keluargaku, kalau kita berpikir bernazar itu memaksa Tuhan, saya katakan berarti engkau sedang menghina Tuhan. Bapak Ibu, keluargaku, bernazar bukan memaksa Tuhan, tetapi menundukkan diri kita sendiri dan menaklukkannya di bawah kaki Tuhan sampai kita melihat kemuliaan Allah. Amin, saudara. Ada kerendahan hati, ada penyerahan total kepada Allah ketika dia bernazar kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara, bernazar bukanlah langkah putus asa. Seringkali kita berdoa tidak dijawab Tuhan. Sekian hari, minggu, bulan, tahun, lalu muncul keputusasaan, merasa tidak ada jalan keluar lagi. Lalu kita berpikir, ya sudah,
Kata kuncinya bernazar. Saya janji Tuhan bla 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 dan seterusnya. Bapak Ibu, bernazar bukan langkah putus asa, namun langkah iman akan janji Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong kita. Katakan amin. Dengan engkau bernazar, engkau beriman, janjinya ya dan amin. Dan yang keempat, bernazar itu bukan ikut-ikutan. Ada orang bersaksi, bernazar, dijawab doanya, saya juga mau ikut, siapa tahu doa saya dijawab. Tidak, saudara, bernazar bukan karena ikut-ikutan atau coba, tetapi kembali, orang yang bernazar punya pemahaman akan janji-janji Allah, bahwa Allah pasti menepati janjinya. Ada keyakinan dalam hatinya bahwa Allah pasti menggenapi janjinya dalam diri kita. Bapak Ibu, mari pagi ini jangan mudah untuk bernazar, tapi mari taklukkan hati diri kita, percaya bahwa janji firman Allah digenapi dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan memberkati.